Langkah perdamaian antara Denny Sumargo, Novi, dan kubu Agus Salim di hadapan Menteri Sosial Saifullah Yusuf beberapa hari lalu sepertinya tidak mencakup semua aspek. Hal ini pun dibuktikan dengan langkah Alvin Lim, pengacara Agus Salim yang tetap melanjutkan somasinya terhadap Novi terkait keabsahan yayasan dan pengumpulan donasi yang dilakukannya serta dugaan tindak pidana perdagangan orang. Tidak cukup sampai di situ saja, Alvin Lim juga berencana untuk menyeret ke jalur hukum sejumlah pihak yang diduga menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian kepada disabilitas dan juga SARA. Langkah Alvin Lim kian mengerikan saat pengacara Firdaus Oyobo yang sebelumnya mengaku telah diprank oleh kubu Novi secara mengejutkan tiba-tiba saja bergabung dengan tim Alvin Lim. Ya, Firdaus bergabung untuk melakukan pembelaan terkait masalah pidana terhadap Agus dan kaum penyandang disabilitas pada umumnya. Lantas apa alasan utama bergabungnya Firdaus Oyobo bersama Alvin Lim untuk berperang melawan Novi di jalur hukum? Di sisi lain, apa alasan Farah Tabas yang akhirnya mau berdamai dengan kubu Denny Sumargo serta Novi? Lalu, bagaimana pula reaksi Emma Waroka terkait langkah dari Alvin Lim yang masih meneruskan somasi kepada Novi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Baru saja perdamaian antara kubu Agus Salim yang diwakili Farah Tabas selaku pengacara dengan kubu Denny Sumargo dan juga Novi yang diinisiasi oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan pengusaha Yusuf Hamka terwujud. Kisru kasus uang donasi Agus tiba-tiba kembali mencuat. Setelah Firdaus Oyobo tiba-tiba saja berbalik arah dan merapat ke kubu Alvin Lim, pengacara Agus Salim. Keduanya pun berdalih tidak terikat dengan perdamaian uang donasi Agus yang baru saja terjadi di Kemensos. Lantaran mereka pun fokus kepada masalah pidana terkait kegaduhan yang diduga dibuat oleh Novi di media sosial. Tidak tanggung-tanggung, Alvin dan Firdaus akan mengerahkan cyber army mereka untuk melawan Novi di media sosial. Banyak yang mau nyari panggung udah. Akhirnya tadi gue umumin. Saya mundur, pengumumannya udah daripada gue penyakit ya kan, udah nggak sehat semua, akhirnya gue mundur. Hari ini, alhamdulillah saya akan menandatangani surat kuasa terkait dengan pembelaan terhadap diri Agus ya, yang berkaitan langsung dengan pidana, undang-undang ITE dan lain-lainnya. Jadi ada beberapa case yang akan kita jalani, termasuk masalah dana yayasan dan lain-lain yang akan kita permasalahkan nanti. Kita soalkan itu nanti setelah kita saling menandatangani surat kuasa. Aku juga bingung ya, ada statement seperti itu, terus jadi nanti seolah-olah ini giringan ke publik, saya gonta-ganti PH gitu. Padahal yang jelas, ini saya mengklarifikasi, kalian boleh cek juga di Instagram atau di TikToknya Bang Pablo, itu sudah klarifikasi secara clear bahwa saya belum ada tanda tangan surat kuasa ke Pak Firdaus gitu, belum ada tanda tangan sama sekali. Jadi kalau misalnya ada statement terkait itu saya juga kaget. Dan pada saat kita datang ke Dirjen Polriki itu hanya konsultasi gitu, kita silaturahmi, kita datang seperti itu. Ya, perang di dunia maya ini dikobarkan Alvin Lim dan Firdaus Oyobo lantaran mereka mendapati konten-konten yang diduga memang dibuat untuk menghina Agus sebagai disabilitas. Konten-konten tersebut diyakini Alvin dan juga Firdaus sengaja dibuat oleh tentara Cyber Novi yang bergerak secara terstruktur, sistematif dan juga masif untuk menghina dan membunuh karakter klien mereka. Untuk supaya jelas ya, tim Agus ini ada dua tim. Walaupun saya dan Bang Farhat kita satu hati satu visi,
tapi kita bagi tugas, ya, kita teamwork di situ. Sehingga Bang Farhad bertugas mengawal pasal 369 tentang pemerasan, tentang uang yayasan tersebut. Sedangkan saya sama Bang Daus, kita lebih concern ke menciptakan dunia media sosial yang bersih. Sebentar Bang, Siap? kita ini kan macan sama naga Bang. Iya. Takut keceplosan kena undang-undang ITE. Oh iya, itu tanda tangan dulu ini. Ini gabungnya macan Jadi ini sama teman-teman, ini adalah surat kuasa khusus ya. Berbeda sama si ODGJ yang sering ngeprank. Ini kita ada suratnya ya teman-teman ya. Jadi surat kuasa itu bukan hanya verbal ya Bang ya, harus betul. ada surat kuasa. Harus ada otentik. Nah, ini kita akan tanda tangani bersama. Ya. Jadi ini surat kuasanya. Di sini ada nama saya. Nama saya di sini ya. Intinya saya menangani permasalahan terkait dengan korban yang bernama Agus ya, Agus Salim, dan ini termasuk dalam pasal 28 ITE. Undang-Undang ITE ya. Pasca bergabung dengan Alvin Lim sebagai langkah pemanasan, Firdaus Oiwobo langsung bergerak cepat dengan mensomasi 3 pihak, masing-masing Novi, Koko Hirochimot, dan juga asam lambung melanda yang diduga telah melakukan ujaran kebencian dan sara kepada kaum disabilitas. Salah satunya adalah Agus Salim lewat konten-konten mereka di media sosial. Pihak-pihak yang disomasi ini pun kemungkinan akan bertambah seiring dengan mulai bergeraknya cyber army mereka. Jadi surat kuasa ini diberikan untuk pelaporan terutama terhadap ITE ya. ITE-nya bukan pencemaran nama baik, tapi penyebaran konten ujaran kebencian yang mengandung sara, dan salah satunya adalah disabilitas teman-teman ya. Jadi seperti teman-teman lihat, ada juga video di mana yang namanya Novi itu joget sama sebelahnya ada satu orang pakai kacamata dan pakai perban di situ memimik Agus ya. Dan itu saya sudah konsul dengan Mabes Bareskrim, itu memenuhi unsur sara di situ ya. Laporan-laporan itu kan semua terkait polemik donasi kan. Kalau polemik donasi yang selesai, otomatis kan belakangnya tutup semua. Tidak hanya siap berperang dengan lawan-lawannya di dunia cyber, Firdaus pun mengaku siap berperang dengan Irjen Polisi Purnawirawan Riki Sitohang yang kini menjadi pengacara Novi. Begitu pula dengan Alvin Lim yang sempat meradang dengan pensiunan Jenderal Polisi Bintang 2 itu. Lantaran ia pun dinilai sombong karena berniat mengganti uang donatur Agus yang tidak terima uang donasinya tidak dipergunakan Agus dengan semestinya. Lantas, apa komentar kubu Novi terkait somasi serta sederet tudingan miring yang diarahkan kubu Alvin Lim terhadapnya? Masalah Bang Riki Sitohang sekarang ini menjadi pengacaranya Novi itu gak ada masalah, biasa itu dalam dunia pengacara. Gak ada yang disalahi juga kan gitu. Siap tempur berarti. Gak ada masalah. Siap tempur. Saya siap tempur dengan Pak Riki Sitohang. Gitu, karena saya sekarang kuasa hukumnya Agus kan gitu. Kan dari awal saya katakan bahwa kalau kita berbicara tentang donasi lah, ya kita jangan selalu menunjukkan keakuan kita. Karena tadi kalau ada kolosan aja nggak sedia saya ganti uangmu, nggak perlu begitu gitu loh. Banyak juga orang kaya tapi jangan sombong gitu loh. Jadi saya sudah sampaikan jangan bicara tentang masalah itu, suka saya kata itu mancing saya. Tuh, kamu tuh kok sombong sekali jadi manusia gitu loh. Udahlah, pikirkan hidupmu aja lah, gak usah mikirin macam-macam. Itu kita kan tidak berbicara tentang nanti saya ganti uang. Itu udah lepas dari konteks. Itu konteks manusia yang sombong namanya. Kita masuk dalam konteks bagaimana Agus supaya lepas dari jeratan penderitaannya, kan itu. Bukan menyombongkan diri, maksudnya kalau setiap orang tuh kan punya kelebihan dan kelemahan Bang. Ya mungkin dibanding lawyer-lawyer lain ya kita nggak ngomong Hotman lah. Hotman mungkin sama saya satu kelas, tapi kalau lawyer-lawyer lain kan mungkin mereka nggak punya uang sebanyak saya dan Hotman. Itu kelebihan Saya kami. banyak juga Bang. Oh iya, siap. Hotman gak ada apa-apanya ke saya Bang. Iya lah. Jangan lupa saya juga Bang. Iya. Jadi kita Hotman melihat saya panggil yang kelebihan kita dari punya uang ini kan kita mau bagi orang lain boleh Bang. Perihal
donasi. Tapi kalau memang ada lagi yang kemudian berbuat yang lain di luar yang lain, pasti kan kita akan pertimbangkan juga lah. Ya contohnya kalau misalnya kita diberikan tuduhan-tuduhan atau fitnahan-fitnahan yang jujur itu mencemarkan nama baik saya, masa saya diem aja kan nggak mungkin kan? Itu pasti akan memang Berbeda dari alasan utama bergabungnya Firdaus Oiwobo bersama Alvin Lim untuk berperang melawan Novi di jalur hukum. Lalu, apa alasan Farhad Abbas yang akhirnya mau berdamai dengan kubu Denny Sumargo serta Novi? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Setelah berbulan-bulan berada dalam tensi yang tinggi kala menghadapi sengkarut uang donasi Agus, kini sepertinya Farhad Abbas pun mulai bisa berdamai dengan keadaan terkait kasus tersebut. Kondisi ini pun merupakan buntut dari perdamaian yang terjadi antara kubu Agus Salim yang diwakili oleh Farhad Abbas sebagai kuasa hukum dengan Denny Sumargo dan juga Novi dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf serta sosok pengusaha ternama Yusuf Hamka yang keberadaannya sangat dihormati oleh Farhad dan Densu. Tidak hanya sekedar perdamaian lisan, Farhad pun juga siap untuk mencabut laporan polisinya terhadap Densu dan Novi yang menjadi pembuktian jika ia serius ingin berdamai dengan kedua seterunya itu. Kan seperti layang-layang. Kemudian sebelum saya memutuskan, saya ambil gunting untuk saya putus, akhirnya kami damai gitu. So, di situ ya pembuka ya, oke? Jadi teman-teman, damai itu ada peran Menteri Sosial. Yang kalau kita sudah tidak percaya sama pemerintah menteri, ya siapa lagi yang mendamaikan gitu. Ya, realisasi damai itu saya perkenalkan. Kalau saya ngomong damai, damai. Saya nggak ada lagi mau ganggu orang atau aneh-aneh. Coba siapa yang diberi tugas sama saya untuk mencabut laporan polisi terhadap Densu? Baru saya tugaskan hari ini. Jadi selamat tidur nyenyak Pak Denny dan Nyonya dan keluarga. Pokoknya kalau udah cabut itu, kita kan sudah bilang kita tidak ada lagi cubit-cubitan, cabut-cabutan sekarang. Bukan cari masalah tapi cari musola. Itu kan sudah saya sampaikan. Itu pesan dari Pak Menteri kepada saya. Farhad juga tidak menampik jika keputusannya untuk menurunkan tensi dan berdamai dengan Densu serta Novi tidak terlepas dari arahan Mensos dan juga Yusuf Hamka yang sudah dianggapnya sebagai perwakilan orang tuanya sendiri. Namun yang terpenting bagi Farhad adalah tujuan utama mereka adalah sama-sama membantu pengobatan Agus bisa terwujud tanpa ada lagi drama di dalamnya. Farhad pun juga menambahkan pasca bertemu dengan Densu di Kemensos, pihaknya dalam waktu dekat ini akan segera bertemu dengan kubu Novi seiring pencabutan 2 laporan polisi yang dilakukan oleh pihaknya terhadap pemilik yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan itu. Bapak adalah seseorang yang saya hormati, ya Bapak sebagai orang tua kita. Kalau nggak ada lagi orang tua yang kita hormati, yang kita perbuatan paling mudah dan murah itu adalah memaafkan. Perbuatan yang paling murah dan mudah itu adalah memaafkan dan minta maaf, murah. Memberi juga paling mudah, mengucapkan terima kasih paling murah. Tapi ini orang jarang berterima kasih, jarang minta maaf, apalagi memaafkan. Ya itu kan juga namanya uangnya orang gitu kan. Kita lihat aja lah, yang mana paling bijaksana nanti dari Menteri Sosial yang mengarahkan ke sana. Tapi yang jelas, menurut Dirjen Mira, bahwa uang itu kan awalnya untuk peruntukan Agus, ya untuk Agus lah. Menepikan alasan Farhad Abbas yang akhirnya mau berdamai dengan kubu Denny Sumargo dan juga Novi. Lantas, bagaimanakah reaksi Emma Waroka terkait langkah Alvin Lim yang masih ingin meneruskan somasi kepada Novi? Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan.
Langkah Alvin Lim yang masih ngotot untuk melanjutkan somasi kepada Novi di saat perdamaian antara Farhad Abbas dengan Denny Sumargo dan juga Novi yang difasilitasi oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf baru saja terjadi. Sontak memantik tanda tanya besar di benak Emma Waroka yang selama ini berada di kubu Novi. Ya, Emma mengaku tidak mengerti dengan langkah sang pengacara yang masih ngotot memperkarakan Novi di jalur hukum. Justru di saat perdamaian terkait uang donasi Agus telah tercipta di hadapan Menteri Sosial yang secara tidak langsung mewakili negara dalam menyelesaikan sengkarut uang donasi Agus. Ada apa sebenarnya dengan Alvin Lim? Di sisi lain, Emma pun juga menilai dengan tuntasnya kasus donasi Agus ini pun di tangan Kemensos. Hal ini pun membuat sosok Novi sudah naik kelas yang ditandai dengan penghargaan trending sosial Act of the Year dalam ajang penghargaan Indonesian Trending Awards 2024 karena dedikasi Novi dalam membantu masyarakat. Aku seneng banget ya ngelihat Denny Sumargo salaman dengan Farhad Abbas karena setelah sekian bulan yang berantem, yang ribut, yang huru-hara, akhirnya bisa melihat juga Bang Farhad Abbas itu pakai peci terus salaman, baikan lagi, dan ada janji-janjinya yang akan dicabut semua LP. Dan juga udah ada nasihat juga dari Pak Menteri bahwa uang donasi itu tidak boleh dipergunakan tidak semestinya, dan apabila mau dipergunakan juga harus ada laporannya. Novi berprestasi dengan mendapatkan award, terus tiba-tiba ada orang yang berusaha membusukkan karakternya. Tujuannya untuk apa? Gini, nggak usah banyak omon-omon Pak Bos, langsung laporkan. Tangkap aja langsung kalau emang ada buktinya, nggak usah pakai omon-omon di media, kesana kemari, bicara dengan itu ya yang saya nggak suka, membusukkan karakter orang. Saya nggak mengurus itu dulu lah, karena nanti kalau saya ngomong dikira saya masih usil gitu. Saya nggak mau usil, kan namanya masing-masing itu berbeda gitu kan. Ya saya akan coba bilang ke Bang Alvin, udahlah, kalau bisa dimaafin, tidak usah lagi ingat yang lalu-lalu, kita ingat yang baru gitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.